Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Faridatul Isma dengan NIM 2020340114. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya mengenai model dan organisasi kurikulum. Nah, di sini materi yang kita bahas yaitu yang pertama ada model-model konsep kurikulum, kemudian ada model-model pengembangan kurikulum, yang ketiga yaitu ada sintesis model-model pengembangan kurikulum, dan yang keempat yaitu organisasi isi kurikulum. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai model-model konsep kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum oleh Taylor, Zeiss, dan Bilken. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan model kurikulum oleh Tabe dan juga model kurikulum Miller-Seller. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Model kurikulum Tabe atau inverted model. Menurut Tabe, di sini guru harus aktif dalam pengembangan kurikulum. Tabe memiliki 4 tahapan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu membuat unit eksperimen. Di sini, guru dan juga para pengembang kurikulum melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen yang dilakukan adalah untuk menemukan kurikulum-kurikulum baru. Dalam hal ini, perencanaan harus berdasar pada teori-teori yang kuat. Eksperimen harus menghasilkan data yang relevan dan teruji. Kemudian setelah melakukan unit eksperimen, lanjut pada tahap menguji unit eksperimen. Eksperimen yang telah dilakukan akan diujikan. Eksperimen yang telah dilakukan harus diujikan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan, sehingga dapat menghimpun data untuk penyempurnaan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu mengadakan revisi dan konsolidasi. Tahapan revisi dilakukan berdasarkan pada data yang dihimpun sebelumnya. Kemudian setelah melakukan revisi, selanjutnya kita melakukan konsolidasi atau penarikan kesimpulan. Setelah melakukan revisi dan penarikan kesimpulan, selanjutnya kita melakukan pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum atau developing a framework. Setelah kita melakukan revisi dan konsolidasi yang telah diperoleh sebelumnya, maka hal selanjutnya yaitu hal tersebut harus dikaji oleh para ahli kurikulum. Setelah hal tersebut telah dikaji oleh ahli kurikulum, tahap selanjutnya yaitu ada implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke sekolah-sekolah dan dilakukan pendataan mengenai kesulitan dan permasalahan yang telah dihadapi oleh para guru. Oleh karena itu, diperlukan tentang persiapan di lapangan yang berkaitan dengan aspek-aspek penerapan kurikulum. Nah, untuk contoh penerapannya di sini saya mengambil pada kurikulum 2013. Sebelum menerapkan kurikulum pada 2013, kita melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Pada tahapan pertama, kita menguji beberapa sekolah di SD atau FI yang dianggap mampu untuk melakukan kurikulum 2013 ini. Kemudian pada tahap kedua, kurikulum 2013 ini akan diujikan di sekolah-sekolah lain. Kemudian akan dilihat validitasnya, kepraktisan, efisiensi, dan efektivitas pada kurikulum tersebut. Dan kemudian tahap terakhir, ketika semua sekolah sudah merasa siap, maka kurikulum 2013 akan diterapkan di semua sekolah. Nah, selanjutnya yaitu model kurikulum Miller-Seller. Pada model pengembangan kurikulum Miller-Seller ini memiliki 4 model pengembangan. Yang pertama yaitu klarifikasi orientasi kurikulum. Kurikulum orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Menurut Miller-Seller, ada 3 jenis orientasi pada kurikulum ini, yaitu transmisi, transaksi, dan juga transformasi. Selanjutnya, tahapan pengembangan tujuan. Setelah melakukan klarifikasi orientasi kurikulum, langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan-tujuan apa yang akan dituju dalam pelaksanaan kurikulum ke depannya. Setelah itu, kita mengidentifikasi model belajar. Identifikasi model belajar atau strategi mengajar harus sesuai dengan tujuan orientasi kurikulum. Pada tahapan ini,
Pelaksanaan kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar apa saja yang akan digunakan dan disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Dan tahapan yang terakhir yaitu implementasi. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum. Langkah ini merupakan langkah penerapan kurikulum berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, setelah mempelajari model-model kurikulum di atas, selanjutnya yaitu kita dapat menarik sintesis model kurikulum. Dan di sini menurut saya ada 5 tahapan dalam pengembangan model kurikulum. Yang pertama yaitu survei atau analisis lapangan, yang kedua yaitu perumusan tujuan, yang ketiga yaitu menentukan isi materi, yang keempat yaitu implementasi kegiatan, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Pada tahap survei atau analisis lapangan, kita melakukan survei atau observasi terhadap calon peserta didik untuk menentukan model kurikulum apa yang sesuai untuk digunakan nantinya. Kemudian selanjutnya kita melakukan perumusan tujuan. Kita menentukan tujuan-tujuan apa yang kita ingin capai ke depannya. Setelah itu kita menentukan isi materi, yaitu dengan cara menyusun rencana dan materi yang akan digunakan dalam menjalankan kurikulum ke depannya. Setelah itu kita melakukan implementasi kegiatan, yaitu dengan melakukan penerapan dari materi yang telah kita rancang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dan sejauh mana keberhasilan dari penerapan kurikulum tersebut. Nah, pada materi berikutnya yaitu kita masuk pada materi organisasi isi kurikulum. Secara umum, terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, dan yang kedua yaitu kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Nah, yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Dalam bentuk kurikulum ini meliputi yang pertama ada mata pelajaran yang terpisah-pisah atau separated subject curriculum. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan kita karena bentuk kurikulum ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan juga mudah untuk dilaksanakan. Bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu ada mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Pada konsep ini menyatakan beberapa mata pelajaran yang sejenis dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Contohnya seperti mata pelajaran IPA yang di dalamnya terdapat pelajaran fisika, biologi, dan juga kimia. Nah, yang kedua yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Di sini, dalam bentuk kurikulum ini meliputi yang pertama yaitu ada kurikulum inti atau core curriculum. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan juga lingkungan. Contohnya yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama dan juga pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua yaitu ada social function dan persistence situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Contohnya yaitu telah diterapkan pada kurikulum 2004 yaitu kurikulum yang berorientasi pada life skill dan pikirannya yaitu kualitas hidup manusia harus ditingkatkan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa.
pada kurikulum ini intinya yaitu siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademis siswa. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan mengenai model-model pengembangan kurikulum, sintesis model pengembangan kurikulum, dan juga organisasi isi pengembangan kurikulum. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Lutfiana Faridatul Isma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.